Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami, ada Bapak William Wibowo yang merupakan teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak William, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak William, hari ini tampaknya Indeks Harga Saham Gabungan melanjutkan penguatan hari ini cukup signifikan di atas 1% dan bahkan Indeks Harga Saham Gabungan sudah kembali menembus ke level 6.900-an. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau secara teknikal kita perhatikan grafik IHSG-nya, harganya saat ini IHSG berhasil ditutup di atas MA20 ya, di atas 6.850. Ini memang berpotensi menjadi tanda kalau IHSG masih bisa melanjutkan penguatannya ya. Dan penguatan saat ini cukup signifikan menurut saya, mengingat juga indikator MACD, indikator stokastik juga sama-sama mengindikasikan kalau harga masih bisa melanjutkan penguatannya. Dan cukup kuat penguatannya kalau saya perhatikan deh IHSG, penguatan IHSG hari ini. Baik, menguat di atas 1% Pak William sudah menembus ke level 6.900-an ketika rally ini berlanjut. Dan mungkin kita sama-sama berharap ini penguatan signifikan juga akan terus berlanjut. Bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, jangka pendek, indeks harga saham gabungan untuk balik lagi ke level 7 ribuan? Saya pikir bisa untuk dalam seminggu ini ya, mungkin IHSG bisa kembali ke area 7.000 sampai 7.100 itu masih possible di akhir tahun 2022 ini. Baik, yang cukup menarik Pak William dari rotasi pergerakan sektoral ini. Beberapa perbankan big cap hari ini tampaknya melemah karena sebelumnya yang menopang pergerakan indeks harga saham gabungan dengan penguatan yang sudah cukup signifikan. Dan kondisi ini cukup diimbangi oleh penguatan sektor energi dan juga teknologi. Bagaimana Anda melihat rotasi ini terjadi? Karena kalau memang ini perbankan big cap menguat, energi menguat, teknologi menguat, tampaknya bukan tidak mungkin penguatan signifikan akan tetap berlanjut ke depannya. Ya, betul sekali kok. Memang kalau ketiga sektor ini berhasil menguat bersamaan, itu bisa menjadi sebuah pendorong yang sangat signifikan bagi IHSG untuk melanjutkan penguatannya ya. Namun memang karena kita perhatikan indeks perbankan atau IDX Finance-nya masih belum bergerak ke atas, masih cenderung bertahan ya di area bawah seperti itu, masih belum benar-benar terkonfirmasi kalau IHSG akan melanjutkan penguatannya secara jangka menengah ya. Jadi ini memang masih belum ada peluang yang besar, belum ada konfirmasi kalau IHSG akan melanjutkan penguatannya secara jangka panjang. Namun untuk jangka pendek, saya pikir IHSG masih mampu untuk menguat ke rentang 7.000 sampai 7.100 gitu. Baik, yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan hari ini dari sektor energi, kemudian juga dari teknologi. Kita beralih ke energi terlebih dahulu. Ada Bayan Resources ini yang cukup menyita perhatian. Ya. Pak William ini juga masuk ke dalam listed company saham kami untuk hari ini, menggeser BBRI dari sisi kapitalisasi. Penguatan saham Bayan Resources juga sudah terjadi pasca dari stock split yang dilakukan, bahkan sudah menembus ke level 24 ribuan. Intraday tertinggi pasca stock split hari ini. Bagaimana Anda melihat dari sisi penguatan saham Bayan Resources ini? Banyak pihak juga mengatakan Bayan juga tidak masuk ke dalam LQ45, jadi dongkrakannya tidak terlalu terasa bagi indeks harga saham gabungan. Kemudian juga dari sisi bid offer-nya, ini juga masih diragukan untuk Bayan sampai sejauh ini. Ya, hal tersebut tadi memang benar dan Bayan memang masih belum masuk ke indeks LQ45 yang merupakan saham-saham paling liquid ya di Indonesia. Namun kalau kita perhatikan pergerakan harga 3 hari terakhir ini, dari sisi volume perdagangan konsisten terus semakin tinggi ya volume perdagangannya. Bahkan hari ini mencetak rekor setelah sekian lama volume perdagangan saham Bayan tidak pernah setinggi hari ini gitu sejak mungkin kuartal 3 2022
ya. Jadi memang saat ini secara pergerakan harga dan atensi publik cukup tinggi di saham Bayan dan masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Mungkin juga bisa menjadi penopang ya untuk kenaikan IHSG di sisa akhir tahun 2022 ini. Jangka pendek arahnya kemana dan juga rekomendasinya untuk Bayan Resources, Pak William? Oke, untuk jangka pendek yang jelas menurut saya masih bisa untuk menguji resisten psikologisnya ya di sekitar 25.000 sampai 26.000. Untuk rekomendasinya saya pikir bisa dijadikan mungkin sebagai watchlist terlebih dahulu, mengingat harga sudah menguat sangat tinggi sekali. Ya. Lebih baik mungkin kita wait and see dulu. Kalau memang sudah terkonfirmasi uptrend-nya masih panjang, mungkin kita bisa mempersiapkan strategi untuk entry ya. Oke, bagi yang sudah ambil posisi dan sudah profit ini, level ideal yang direkomendasikan untuk profit taking? Saya pikir di level sekarang sampai sekitar 24 ribuan merupakan level ideal ya untuk profit taking, mengingat 3 hari berturut-turut harga juga sudah menguat sangat signifikan dari kisaran 18 ribuan, sekarang sudah 23.400 gitu. Baik, dari Bayan Resources, sektor energi kita beralih ke sektor teknologi. Hari ini Gotoh tampaknya juga menguat signifikan, 10,98% ditutup dari level 91. Selain Gotoh, Buka, dan MTEK hari ini juga menguat signifikan. Kita akan fokus ke Gotoh terlebih dahulu, Pak William, penguatan yang terjadi hari ini dan juga rekomendasi dari Anda. Dan kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa penanya yang masuk yang menanyakan saham Gotoh ini. Yang pertama, saya akan coba sapa. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saham Gotoh sudah entry di 89. Apakah hari Kamis atau Jumat besok sebelum tutup tahun bisa tembus ke 110? Tidak. Kemudian Gotoh juga ditanyakan, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Saham Gotoh bisa buy di harga berapa? Support dan resistennya. Baru entry, kemudian sudah ambil posisi, sudah profit, kemudian target resisten selanjutnya. Akankah melewati level 100 atau tidak? Baik, untuk Gotoh saat ini saya pikir supportnya tetap berada di level lowest ya, di level 81. Untuk resistance saya pikir level 100 ini menjadi resisten psikologis yang kuat ya, mengingat closing harga di tanggal 13 Desember Selasa lalu itu di level 100 gitu. Jadi untuk saat ini resistensinya berada di level 100, support 81. Kemudian kalau berhasil ditembus, saya pikir resisten selanjutnya dari Gotoh ini mungkin ada di sekitar 120 ya. Seperti itu. Oke, baru mau entry ini, Pak William. Rekomendasinya seperti apa untuk Gotoh? Oke, untuk yang baru entry, catatannya adalah memang level supportnya cukup jauh ya di level 81, namun bila ingin entry dan mungkin sudah entry ya, bisa tetap menjaga risk manajemennya dengan baik dan memperhatikan pergerakan harga apakah akan berhasil menembus resisten 100. Kalau ingin trading jangka waktu yang lebih panjang, kalau untuk trading jangka waktu yang lebih pendek mungkin bisa mempersiapkan area taking profit di 98 sampai 100 mungkin. Baik, review dan rekomendasi ada Bayan Resources dan juga saham Gotoh yang hari ini menjadi tulang punggung penguatan indeks harga saham gabungan dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.